Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan sebentar ya. Mari kita buka Alkitab kita bersama. Markus pasal 1 ayat ketiga, saudara. 3, demikian bunyi firman ya. Saya akan bacakan. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Hari ini kita tidak akan bahas banyak ayat, hanya satu ayat ini saja, saudara. Ya, karena rata-rata di sini banyak studentnya. Ya, dan tentu saja saudara lebih beruntung daripada banyak orang Indonesia yang tidak bisa sekolah di luar negeri. Amin. Banyak orang Indonesia yang tidak bisa dapat sekolah pendidikan yang lebih baik. Dan tentu saja saudara, bukan hanya dibutuhkan duit untuk bisa sekolah di sini, tapi juga dibutuhkan kemampuan untuk sekolah. Amin. Karena kalau cuma punya uang, tapi daya pikirnya kurang, tentu saja nggak bisa sekolah kan. Amin. Amin. Yang kedua, juga kalau pinter sekali, tapi nggak ada dukungan dana juga nggak bisa, sama saja. Betul? Berarti saudara beruntung dari segi intelektual, dari segi dana mendukung. Amin. Walaupun belum tentu dua dukungan ini mendukung saudara untuk sukses. Bisa jadi saudara, karena apa? Ya, kuliah buru-buru kemudian bukan mendapat gelar sarjana, tapi mendapat gelar ibu atau bapak. Amin. Ya, karena keburu kemudian jatuh cinta, karena jauh dari rumah, kesepian. Amin. Kemudian udahlah, merit aja udah cukup umur. Amin. Ya, memang saudara kan merit tidak dilarang kalau sudah cukup umur. Kalau belum cukup umur dilarang. Saya juga tidak tahu kenapa. Padahal orang sudah cukup umur belum tentu sudah dewasa. Amin. Ya, cuman sudah cukup umur belum tentu dewasa. Buktinya apa, saudara? Kalau sudah dewasa dia akan berpikiran secara dewasa, betul? Perbedaan tidak diharamkan karena wanita dan pria diciptakan berbeda. Diselidiki saudara oleh ahli-ahli saraf bahwa saraf wanita antara otak kiri dengan otak kanan itu ada banyak sekali saraf yang menghubungkannya. Sedangkan otak pria antara saraf otak kiri dengan otak kanan hanya sedikit sekali saraf yang menghubungkan kedua bagian kepala itu. Jadi wanita itu bisa berpikiran lebih rasional, saudara. Sebenarnya karena otak kiri dengan kanannya itu banyak serat-serat otak, ya saraf yang menghubungkan keduanya. Sedangkan pria hanya sedikit sekali, saudara. Sehingga kalau sudah cenderung satu aja, saudara. Dalam arti, kalau sudah pendiriannya gini aja, sulit diberikan pengertian yang baru. Sulit diberikan pandangan yang baru. Sulit diberikan masukan, saudara. Ini biasanya dialami oleh ibu-ibu yang sudah lama menikah. Amin. Kadang-kadang lelah ngomong kepada suami, nggak masuk-masuk, betul? Agak berdiam. Ya, jadi saya menghadap ke sini saja, saudara. Ya, lebih aman saya menghadap ke sini daripada menghadap ke sana. Ya, karena di sini kan golongan udah rata-rata menikah, sedangkan di sini mungkin sudah menikah, baru mengalami masuk ke dalam bahtera rumah tangga, kapal baru berlayar, masih di dalam teluk, betul? Belum keluar teluk mengalami badai. Amin. Jadi, saudara. Kalau dia sudah dewasa, dia mengerti bahwa mereka diciptakan berbeda. Dan mereka harus saling komplementari, saling melengkapi. Ya, kalau dia berpikiran anak-anak, saudara, orang yang ditempatkan menjadi pasangannya hanya harus menjadi apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan. Kalau dia basis kanak, coba kita perhatikan waktu kita kanak-kanak. Ya, kita punya orang tua, kita berharap dia mau nuruti semua mau kita. Kalau tidak, kita bilang, dia jahat, dia kurang mengerti, dia dan macam-macam. Tapi kalau dia turuti kita akan bilang di mana-mana, wah, papa saya, mama saya baik luar biasa. Itu pikiran kanak. Nah, saudara, jadi orang seringkali kalau merasa sudah cukup umur, tapi belum cukup dewasa. Karena kedewasaan ditandai dengan pola pikir yang berubah. Kemudian kedewasaan ditandai dengan perkataan yang berubah. Rasul Paulus katakan, perkataan yang berubah. Kata-kata bukan kata-kata anak-anak lagi. Nah, kalau anak-anak, saudara, dia bicara, dia ngomong, dia cerita, dia nggak berpikir akibatnya. Dia tidak berpikirkan itu boleh diceritakan atau dikatakan tidak. Amin. Nah, kalau dewasa, kita tahu apa yang bisa di-share dan apa yang tidak boleh di-share, betul? Terutama misalnya kalau pasangan muda, ya. Saudara tidak boleh men-sharekan mantan pacarmu kepada istrimu atau kepada suamimu. Amin. Betul? Tidak boleh bilang, wah kalau dulu saya sama dia, saya bahagia banget, saya seneng banget. Kira-kira istrimu waktu denger, seneng banget juga, amin? Iya kan? Dia mulai ukur, ini sayang kuku kemarin kupotong. Kalau enggak, ya lumayan. Betul? Saudara, jadi kalau kita dewasa, kita tahu apa yang boleh dikatakan dan tidak. Betul? Jadi, saudara, banyak sekali seringkali seperti itu. Dalam pernikahan, orang sudah berumur, tapi pola pikirnya tetap sama.
Orang yang ditempatkan di sisi dia adalah orang yang harus menuruti kemauannya, orang yang harus sesuai dengan seleranya. Salah, saudara. Ya, salah sama sekali. Karena kenapa? Ingat, ketika Tuhan menciptakan Hawa, Tuhan nggak pernah bilang sama Adam, Adam, aku mau punya rencana di pikiranku menciptakan satu orang menjadi penolongmu. Coba kamu berikan aku usul, masukan, pendapat, input, and whatsoever, apa yang kamu mau. Betul? Kemudian Adam mulai berpikir, wanita yang aku ingin Tuhan, dia harus ramping sekali, ya kan? Kemudian pinggangnya harus lekuk, amin, ya kan? Terus wajahnya, bibirnya harus tipis, amin. Terus apa lagi? Mata, hidung, dan segala macam. Ternyata Tuhan tidak pernah meminta saran Adam waktu dia menciptakan Hawa. Amin. Berarti Hawa diciptakan hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan pandang baik, bukan yang Adam akan bisa terima. Masalah dia bisa terima, nggak ada urusan dengan Tuhan, saudara. Ternyata aneh kan? Aneh kan, saudara? Ketika dia disuruh tidur nyenyak, saudara, suruh tidur nyenyak, bahkan tidak ada mimpi kan? Kalau tidur keliwat nyenyak, tidak ada mimpi, saudara. Justru tidur kurang nyenyak biasanya ada mimpi, sehingga Tuhan pun, saudara, menghentikan mimpi-mimpinya, menyetopnya, sehingga dia benar-benar in deep sleep. Kata firman Tuhan. Berarti apa, saudara? Ya, banyak orang, saudara, sudah menikah atau mau menikah, mereka masih membawa mimpi-mimpi indah dalam pernikahan. Padahal ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah menikah tahu kan, menikah tidak seindah masa pacaran. Amin. Betul, bapak-bapak, ibu-ibu sebelah sini? Sedikit yang menjawab saya. Saudara bisa mengerti maksudnya. Betul? Kalau tidak menjawab, bisa berarti apa? Jangan ungkit-ungkit itu menyakitkan. Jadi, saudara, buktinya apa? Waktu orang pacaran, saudara, kemudian mereka mengatakan saling cinta, kemudian dekat, kemudian memutuskan untuk hidup bersama, berdua, sampai maut memisahkan. Itu kan pasti dua-dua menunjukkan sesuatu yang baik. Betul? Betul. Nggak mungkin menunjukkan karakter yang brengsek, kasar, dan segala macam. Pasti putus tengah jalan. Amin. Tapi begitu sudah nikah harus menunjukkan aslinya, amin. Karena tiap hari bertemu, nggak bisa palsu lagi, betul? Dan disitulah terjadi orang kaget. Makanya, saudara, setiap pasangan ketika diberkati oleh gembalanya, itu sebenarnya urapan, saudara, mengupas topeng-topeng itu mulai terjadi. Akan kelihatan aslinya bagaimana. Betul? Coba saya mau tanya. Ya, dongeng H.C. Andersen selalu diakhiri dengan pernikahan. Amin. Amin. Yang pernah baca H.C. Andersen angkat tangan? Cukup banyak. Yang tidak pernah baca tolong angkat tangan. Iya, nanti tolong cari ya di library. Ya. Jadi saudara, selalu ceritanya putri dan pangeran kemudian menikah dan bahagia selamanya. Selesai sampai di sana. Memang saudara, waktu orang awal menikah dan waktu hari menikah pasti bahagia banget. Amin. Yang sudah menikah? Betul? Hari menikahnya pasti bahagia. Tetapi kemudian beberapa bulan sesudah menikahnya, kadang-kadang tetap bahagia atau kadang-kadang ada naik turunnya. Kadang bahagia, kadang stres, kadang seneng, kadang ingin pisah. Betul? Iya kan? Betul apa ya? Iya, saudara. Tapi herannya saya perhatikan, saudara, keluarga-keluarga yang suka tengkar, suami istri berantem terus, tapi tetap bisa memproduksi anak. Itu heran, saudara. Betul. Makanya saya bilang kalau berantem kan pasti saudara yang sudah nikah kalau berantem coba. Pasti si istri atau suami pasti tidur membelakangi, kasih punggung, betul? Yang sudah nikah tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan. Duh, nggak ngaku banyak ya. Wah, ini perlu ditegur ini saudara ya. Ini bahaya kalau nggak ngaku, amin? Ya. Jadi saudara, kita banyak sekali harus berpikiran secara dewasa, berkata-kata secara dewasa. Banyak kata-kata anak-anak yang keluar. Ya, banyak kata-kata anak-anak yang disampaikan, saudara. Dan ini yang merusak. Baik, kita akan buka firman Tuhan sekarang. Yuk, kita akan cepat sekarang Markus pasal 1 ayat 3. Ya, tadi dikatakan firman Tuhan, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Saudara, kita mau lihat ayat ini. Ya, firman Tuhan di banyak ayat bilang bahwa jalan Tuhan itu lurus. Saudara perhatikan, beda jalan di Indonesia dengan jalan di Australia adalah, kalau di Indonesia, jalannya kalau ada gunung dia belok. Ya kan? Ikutin kontur gunung itu berliku-liku kan? Kalau di sini gunungnya dibelah kan supaya jalannya tetap nggak naik turun begini kan? Betul apa ya?
Pernah perhatikan? Atau nggak pernah, Pak? Saya cuma perhatikan masalah saya aja yang ganggu saya. Ya saya jalan dimanapun ya saya mikirkan masalah. Ini kasihan, saudara. Ya, makanya banyak orang tidak punya penyakit osteoporosis tapi kena bungkuk aja belum, saudara. Karena bebannya terlalu banyak. Baik, nah kita lihat bedanya di mana tadi? Kalau ketemu gunung, dia nggak mungkin bikin terowongan kan? Tapi dibikin berliku-liku ikut kontur gunung itu, ya kan? Kalau di sini gunungnya dibelah, dibuat tetap ada jalan di tengahnya kan? Saya nggak ketemu banyak terowongan, saudara, kecuali kalau di satu daerah di Swiss namanya daerah Lugano. Saudara pergi sana itu gunung semua, dan itu terowongan semua, saudara. Sekian banyak terowongan, baik terowongan kereta, terowongan mobil, itu karena gunung semua. Saudara bisa lihat dari sebelah sini terowongan di bawah, sebelah sana lagi ada terowongan lagi. Jadi semua mereka buat apa? Mereka tidak buat menjadi berliku-liku, berputar-putar. Tetap mereka buat lurus dengan resiko mereka harus buat terowongan. Ya, akibatnya saudara membuat terowongan menjadi lebih sulit, lebih mahal daripada mengikuti kontur tanah, dibuat seperti ikuti kontur tanah. Tapi apa akibat selanjutnya? Keuntungannya adalah kalau besok orang liwat dan lalu lalang itu menjadi lebih mudah, menjadi lebih cepat. Nah, sekarang saudara kita mau lihat kebenaran ini. Firman Tuhan katakan, nah, ya, di dalam firman-Nya, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Loh, Alkitab katakan Tuhan Yesus bilang dia adalah jalan. Amin. Terus kenapa harus ada jalan yang dipersiapkan? Bingung dong. Loh, Tuhan bilang dia jalan. Tapi firman di sini bilang persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Apa itu? Ya, jadi ada sesuatu yang menjadi paradoks. Tuhan bilang dia jalan, tapi di Alkitab katakan persiapkanlah jalan. Loh, ada jalan apa lagi yang harus dipersiapkan? Nah, kita lihat kata yang seterusnya. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Kita tahu, saudara, jalannya Tuhan lurus. Sehingga langsung ke tujuan dengan cara entah itu gunung, entah bukit, entah lembah, dibuat lurus. Kalau itu lembah, dibuat jembatan. Betul? Kalau itu gunung, entah dibelah atau dibuat terowongan, kan? Supaya lurus. Nah, perhatikan di sini, saudara. Ya. Di zaman itu, ya, sebelum kedatangan Tuhan Yesus, ya, orang Farisi, orang Saduki membuat jalan itu tidak lurus. Jalan itu menjadi berliku-liku, putar-putar, sehingga banyak makan waktu karena berputar macam-macam, berbahaya. Ya, itu yang dibuat oleh mereka. Contohnya, saudara. Ya. Padahal Tuhan itu kan Alkitab katakan di dalam kitab Keluaran, buatkanlah aku satu tempat kudus supaya aku ada di tengah-tengah umatku. Begitu kan bunyi firman? Supaya aku ada di tengah-tengah mereka. Bukan aku di surga. Sehingga mereka harus berseru-seru dengan suara keras mencari aku. Aku mau di tengah-tengah mereka. Saudara. Jadi kalau kita belajar sedikit teologi, saudara. Ya, kalau pengajaran-pengajaran lain, ya, di zaman-zaman dulu. Itu Tuhannya ada di gunung mana. Tuhannya ada di gunung mana. Tidak ada bersama umat. Sedangkan Alkitab katakan Tuhan kita mau bersama dengan kita. Ya, berarti apa, saudara? Kalau mau ketemu gampang, kalau mau minta tolong gampang, kalau ada kebutuhan apa-apa gampang. Tetapi buktinya, saudara, perhatikan. Ya, di zaman Tuhan Yesus, ibadah tetap dilakukan di sinagog. Bahkan ibadah tetap dilakukan di Bait Allah, kan? Tetapi perhatikan, ibadah yang dilakukan di sana tidak menjawab apapun kebutuhan, masalah, problem, pergumulan umat Tuhan. Contohnya, ya. Orang sakit tetap sakit. Betul? Orang buta tetap buta. Orang lumpuh tetap lumpuh. Begitu kan kata Alkitab? Bahkan, saudara, di salah satu sinagog yang Tuhan layani dikatakan ada orang yang kerasukan. Saudara bisa perhatikan, ya, di sini ada mereka beribadah tapi ada orang yang di dalam rumah Allah itu, Bait Allah itu kerasukan. Ya, saya akan bicara agak cepat. Saya minta maaf, saudara, kalau saya mungkin kurang bergurau, kurang nanti agak santai karena saya kejar waktu. Ya, kalau sudah selesai rasanya pesan yang saya disuruh sampaikan sama Tuhan, saya ada santai sedikit. Karena kadang-kadang kalau begini, waduh, sudah dari Senin sampai Jumat banyak kerjaan, pusing, kasih khotbah yang berat-berat. Ya, kadang-kadang nggak masuk. Kadang khotbah yang ringan yang masuk. Artinya, percaya, saudara, tahun ini tahun terobosan. Amin. Percaya tahun ini tahun jawaban. Amin. Nanti tahun depan lagi belum dijawab. Pokoknya percaya. Tadi dikatakan apa? Raise the faith. Nah, apa? Mulai bangkitkan iman, bangkitkan iman. Kan lagunya begitu tadi. Betul. Apa saya salah? Oke, betul. Jadi, saudara, kita mau lihat. Ya.
ibadah tetap dilakukan di bait suci dan sinagog. Setiap Sabat ibadah dilakukan di sinagog. Tetapi lihat saudara, itu ibadah tidak menjawab apapun masalah umat Tuhan. Hanya sebuah liturgi, hanya sebuah rutinitas yang dilakukan dan terus dilakukan. Dan akibatnya saudara lihat kan, sakit tidak sembuh, betul? Buta ya tetap buta, semua tidak ada jawaban, saudara. Jadi apa? Lihat sekarang di sini. Makanya Tuhan katakan, persiapkan jalan untuk Tuhan. Sedangkan orang-orang dari tokoh-tokoh agama jalan dulu, bukan membuat jalan Tuhan itu lurus dalam arti supaya umat bisa langsung ke Tuhan, Tuhan bisa langsung ke umatnya, tapi dibuat berliku-liku. Artinya, saudara perhatikan, salah satunya, orang Farisi dan Saduki mengajarkan apa? Saudara harus memberikan perpuluhan dari jintan, adas manis, selasih, dan lain-lain. Saudara, Alkitab di Perjanjian Lama tidak pernah mengajarkan perpuluhan untuk memberi perpuluhan dari bumbu masak. Saudara perhatikan, yang boleh diberikan perpuluhan adalah dari makanan. Misalnya perpuluhan dari gandum, misalnya perpuluhan dari anggur, bukan bumbu masak. Ini orang Farisi mengajarkan berlebihan. Sampai kau punya bumbu masak pun itu 1/10 harus dipersembahkan. Berlebihan. Saudara. Ya, jadi dibikin apa? Jalan Tuhan yang mestinya kita bisa mudah beribadah sama Tuhan, ditambah-tambahi sehingga menjadi sangat amat sulit. Contohnya lagi, kalau saudara mau cari jawaban Tuhan, saudara harus puasa 3 bulan. Di mana ayatnya suruh puasa 3 bulan? Betul. Loh, saudara pernah ketemu kan enggak? Kalau ingin dijawab Tuhan harus puasa 3 bulan, ada? Enggak ada. Saudara, jadi mereka apa? Mereka mengajarkan sesuatu yang ditambah-tambahi sehingga menjadi buat umat Tuhan ibadah yang mestinya sukacita, ibadah yang mestinya beribadah kepada Bapa yang begitu dekat menjadi ibadah yang begitu penuh dengan aturan. Ya, contohnya saya bersyukur di sini nggak ada aturan cara berpakaian, saudara. Dalam arti selama itu sopan silakan. Ya, saya pernah pelayanan di Belanda, ya, pendetanya sangat kolot. Ya, kolotnya apa? Tidak boleh pakai perhiasan. Dia tegur kalau ada jemaat pakai perhiasan, dia katakan nggak usah pergi ketemu Tuhan pakai perhiasan seperti itu. Sehingga jemaatnya yang suka dandan kecewa. Loh, kenapa nggak boleh pakai perhiasan? Saya nggak ngutang, betul? Saya nggak ngemplang, nggak nyuri. Kenapa nggak boleh? Dia bilang pokoknya tidak boleh. Alasannya kita ketemu Tuhan itu pokoknya jangan untuk pamer, jangan untuk perlihatkan kita punya ini itu. Loh, kalau punya kenapa? Amin. Loh, masa saudara punya apa dibungkus rapi-rapi gitu? Ngapain? Ya kan? Tapi dia buat aturan, saudara. Sehingga salah satu jemaatnya yang suka dandan, ya, konseling sama saya, Pak. Dia katakan, saya kecewa. Kenapa? Loh, saya kan suka dandan, saya punya ini. Kenapa saya nggak boleh pakai? Padahal gembalanya nggak peka, saudara. Padahal kalau jemaatnya pakai yang begitu-gitu, amin, tiba-tiba Tuhan gerakkan dia tabur kan lumayan untuk ibu gembala, amin. Loh, iya kan? Tapi tidak boleh. Saudara, dia tidak mengerti, saudara, tentang kalau digerakkan Tuhan. Ya, dia pokoknya tidak boleh. Nanti kalau digerakkan Tuhan, dia bilang, iya saya mau ambil. Sampai tengah jalan dia berpikir ulang lagi, nggak dapat kan? Betul. Jadi mumpung dia lagi berapi-api, dia serahkan. Terserah nanti dia nyesel atau enggak kan nggak bisa diambil balik. Saudara. Ya, ini. Jadi banyak peraturan yang seperti itu. Kemudian ada peraturan lagi, saudara, ya. Kalau mau khotbah, nggak boleh pakai batik. Harus full jas. Kenapa? Karena dia dulu tamatan sekolah Alkitab yang dididik sama orang Belanda. Jadi kalau mau dengar firman Tuhan, nggak boleh seperti misalnya Pak Gedeon sekarang, nggak boleh. Kenapa? Harus full jas. Ini dasi harus ada. Terus pakai jasnya harus benar-benar seperti itu, full. Nggak boleh separuh-separuh. Kenapa? Karena dia katakan, engkau berbicara atas nama Tuhan, hormati hadirat Tuhan. Loh, apa kalau kayak pakai jas saya berarti menghormati hadirat Tuhan? Kalau saudara pergi Jerman, yang pakai jas lengkap dasian itu sopir taksi. Ya, sopir taksi, saudara. Saya waktu pertama pergi Jerman saya lihat, rapi-rapi banget ini. Orang-orang pada duduk, saya pikir ya lagi kerja, lagi break atau apa. Bukan. Mereka supir taksi. Apa itu kemudian menghormati Tuhan? Ya, dibuat aturan-aturan yang susah sekali. Terus apa lagi? Rambut wanita harus panjang, nggak boleh pendek-pendek. Loh, kenapa kalau dia mau rambut pendek? Amin.
Loh, iya kan? Dibuat aturan-aturan yang begitu banyak. Sehingga kalau mau pergi gereja pasti, mah lihat dulu mah rokmu sampai seberapa. Ya, kalau harus sampai kaki. Kenapa kalau roknya sampai lutut doang? Amin. Amin. Loh. Ya kalau memang kalau roknya sampai kaki. Kenapa sampai kaki? Kakinya gede banget. Ya wajar ditutupin. You know? Kayak pemain bola, jangan dipamer-pamer. Amin. Ada jemaat lain keinjek, teriak-teriak. Oke, jadi saudara, di zaman itu Alkitab katakan apa? Yohanes Pembaptis disuruh luruskan. Karena itu dibuat sulit, dibuat berliku-liku. Ya, dibuat penuh dengan aturan, penuh dengan segala macam hukum-hukum baru. Ya, saudara tahu kan, orang Yahudi di luar apa? Alkitab ini, di luar Taurat, mereka punya ratusan buku lain lagi. Ya, dan itu yang mereka ikuti, saudara. Bukan Alkitab, tapi penafsiran Alkitab. Ya, baik, saya akan lanjutkan sedikit, saudara lihat. Jadi, kalau sebuah jalan dibuat menjadi lurus, itu jalan akan menghadapi gunung, bukit, lembah. Betul? Dan supaya tetap lurus, terpaksa gunungnya entah diratakan atau dijebol. Betul? Nah, sekarang perhatikan. Di dalam kehidupan manusia, kan seperti di sini, ada retirement plan. Ya kan? Apa? Artinya, saudara waktu kerja mesti punya ditabung sebagian kan, supaya nanti pensiun enak. Betul, supaya pensiun jangan nggak ada duit. Kan begitu? Terus apa lagi? Kenapa masih muda orang diharapkan bekerja keras supaya nanti tua, supaya nggak terlalu keras. Jangan sampai dari muda santai, sudah tua tetap kerja. Betul? Begitu kan? Nah, perhatikan saudara. Ya. Tuhan katakan di situ, di dalam firman itu, luruskan. Berarti saudara, untuk dibuat lurus, tidak boleh menghindari gunung dan lembah kan? Tidak boleh cari jalan gampang kan? Tidak boleh menghindar, harus lewat terus supaya lurus. Amin. Nah, sekarang saudara dan saya lihat, banyak orang Kristen, ya, kalau mereka dipimpin Tuhan, mulai menghadapi pergunung masalah yang menggunung, problem yang menggunung, ya kan? Utang yang menggunung, mereka mulai cari jalan menghindar. Terus, kalau Tuhan bawa mereka masuk turun kelewat lembah, keadaan yang memburuk, keadaan yang tidak baik, keadaan yang semakin menurun, mereka pilih jalan menghindar, betul? Karena kenapa? Tak, kita kan dikarunia otak dan akal budi. Padahal, saudara, ya, kalau kita mau membayar harganya, seperti lihat contoh-contoh orang yang berani bayar harga, ya, Abraham, dia membayar harga kan, ikut perintah Tuhan kan? Tuhan bilang pergi. Waktu pergi tidak langsung sampai Kanaan, tapi mereka pernah sampai ke Negev, dan Negev sedang kelaparan. Betul? Itu kata firman, nanti baca. Yang suka, saudara harus suka baca firman. Ya, oke. Jadi, lihat lagi, saudara. Mereka masuk ke mana? Ke Negev. Negev kelaparan. Tapi Abraham tidak bilang, ya sudah, mungkin kita salah. Mungkin salah dengar, kita balik. Pulang ke Ur-Kasdim. Tidak. Dia jalan terus sampai dia pergi ke Mesir. Dia tidak pernah balik, saudara, ke tempat dia dari mana dia datang. Nah, berarti apa, saudara? Dia berani membayar harganya. Bahwa selama taat belum tentu semuanya indah untuk sementara. Kadang semuanya buruk untuk sementara. Tetapi sesudah itu lihat, udah dia taat saudara, dari berbagai macam masalah yang dia alami. Kemudian Tuhan berikan dia anak, kemudian saudara perhatikan, seumur hidupnya diberkati. Berarti dia berani membayar harganya di awal, bukan setiap saat membayar harganya kembali. Lihat lagi Daud. Ya, ada hamba Tuhan yang menulis buku, Daud dididik Tuhan mulai umur 14. Ada yang menulis mulai umur 16. Ya, saya nggak tahu mulai umur berapa pastinya, karena itu penafsiran. Nanti waktu di surga ketemu Daud baru tanya, Om, dulu waktu lawan Goliat umur berapa? Boleh tanya. Betul, kalau di neraka nggak ketemu, saudara ya, karena kita bilang dia di situ. Jadi kembali ke sini, ya. Terus dia di masa mudanya dia berani membayar harga untuk taat. Dia berani membayar harga sehingga lihat pada usia 30 dia sudah menjadi raja. Betul? Betul? Nah, saudara, banyak orang Kristen sukanya apa? Mental tanah Goshen. Tanah Goshen apa? Tanam bawang putih, bawang merah, bawang pre, semangka. Tanam, panen, tanam lagi, panen, tanam lagi. Selalu menanam ulang sesudah menuai. Saudara, berarti apa, saudara? Alkitab mengajarkan ada satu pola kehidupan
Gimana kalau saudara membayar harganya lebih dulu, saudara tidak lagi perlu membayar harganya kemudian, karena saudara sudah bayar lunas sebelumnya. Nah, kita mau lihat di sini, saudara. Banyak orang bilang, Pak, kenapa saya masalah lagi? Kenapa saya problem lagi? Pak, kenapa usia saya segini? Masalah lagi. Karena tidak berani membayar harganya sampai tuntas. Saudara, lihat kebenaran di sini, saudara. Ya, Yusuf, dia berani membayar harga ketaatan, saudara. Dia memilih untuk tetap taat di dalam rencana Tuhan, walaupun sepertinya keadaan dan jalan yang dia lalui bukan semakin dekat kepada rencana itu, tapi semakin jauh. Saudara, perhatikan. Nah, ini yang hilang dari hidup orang Kristen. Ya, pengajaran ini yang hilang. Maksudnya apa? Orang Kristen datang pergi gereja, pulang, selesai. Terus mereka mau kerja apa saja, kalau gagal kita doakan supaya mereka diberi pekerjaan baru. Kemudian kalau mereka mau punya rumah tinggal di sini, ya kita doakan supaya Tuhan buka jalan punya rumah. Kita selalu penuh usul kepada Tuhan. Padahal Tuhan katakan di Mazmur 119, ya, sebelum ada satu pun hari-hari itu, Tuhan sudah menulisnya di kitabnya. Jadi dia sudah punya rencana harian dalam hidup kita. Tinggal saudara dan saya temukan rencana itu, selesai. Kemudian jalan di dalam rencana itu. Nah, banyak orang tanya, Pak, saya mesti tinggal di mana? Tuhan tahu dan dia punya pertolongan tepat waktu. Betul. Ketika perahu murid-murid itu hampir tenggelam, apa sempat tenggelam dulu baru Tuhan sadar karena disiram air terus bangun? Belum tenggelam, hampir tenggelam. Bukan sudah tenggelam, baru Tuhan kelelep, oh ada apa, baru bangun, oh baru tengking. Bukan. Saudara, ya banyak orang Kristen tidak berani membayar harga ketaatan, benar-benar percaya, benar-benar nunggu, benar-benar berserah. Tadi lagunya kan jelas, ya, raise the faith, naikkan itu, bangkitkan iman, ya dong. Saudara, kemudian saya katakan saya nggak punya jawaban lagi. Kenapa nggak punya? Kan sudah dibilangin nggak boleh pindah. Kenapa pindah? Terus sudah pindah, mentok lagi, mau tanya lagi, Tuhan mau pindah loh. Ya udah, saya bilang, saya sudah tidak punya jawaban. Nah, kembali firman Tuhan tadi. Ya. Orang-orang tokoh-tokoh agama membuat jalan itu menjadi berliku-liku dengan cara aturan-aturan tambahan. Saudara. Ya, coba kalau saudara punya cara berpakaian gini, saudara, di Indonesia pasti dianggap orang aneh, betul? Betul, misalnya kalau saudara di Surabaya, ya kan, pakai sweater pasti aneh, sana panas banget. Amin. Saudara pakai sweater ke gereja, dibilang, wah orang ini malaria. Amin. Karena malaria walaupun panas kita kedinginan. Amin. Iya. Terus pakai apa lagi misalnya? Kan nggak umum. Betul. Nah, harus kadang-kadang apa? Kalau nggak umum, apakah salah? Selama itu masih ada batas sopan santun, apa salah? Tidak kan? Tapi ada yang bilang, nggak boleh seperti itu, tidak sopan, tidak menghargai Tuhan. Saudara, pakaian kita tidak menunjukkan kita menghargai Tuhan benar-benar. Tapi hidup kita dan sikap kita yang menunjukkannya. Betul. Loh, kalau orang misalnya badannya bagus, keren, terus pakai baju yang agak ketat, keren. Amin. Betul. Jangan udah gendut, bulet, pakai baju yang ketat, lucu. Amin. Dibilang ini bola apa? Oke, dan yang kedua, orang banyak tidak berani membayar harganya. Sehingga mereka memilih kalau ada gunung mereka menghindar cari jalan lain. Kalau ada lembah mereka menghindar cari jalan lain. Saudara, ini yang membuat orang Kristen selalu menemukan jalan yang berliku-liku di hidupnya. Mau begini kok susah sekali, mau begini kok lama sekali, kepingin ini kok susah mendapatkannya. Lihat, waktu Tuhan menciptakan Adam, Tuhan tidak ciptakan dulu baru bilang, Adam kepingin makan apa? Apel, oke, aku ciptakan pohon apel. Begitu? Kepingin makan cherry, Tuhan ciptakan pohon cherry. Begitu? Semua infrastrukturnya sudah lengkap dulu. Ya apa ya? Semua sudah ada dulu, baru dia diciptakan. Amin. Lah, sekarang, ketika saudara dan saya jadi ciptaan baru, sebenarnya kan semuanya udah ada nih ceritanya. Sudah ada kan? Tetapi kenapa kadang-kadang untuk mengambilnya, menerimanya, ya, mendapatkannya susahnya setengah mati? Bahkan ada yang tidak bisa mendapatkannya sampai hari ini. Pertanyaannya di sini. Jadi kita kembali ke ayat ini tadi. Ya, Firman bilang lurus. Berarti
perjalanan hidup orang Kristen tidak selamanya mulus. Karena itu perjalanannya lurus. Betul? Berarti ada halangan-halangan yang harus tetap diterobos, dilewati. Amin. No. Sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menikah lama, pasti pernah melewati halangan pertengkaran. Amin. Udah tengkar, ya udah damai. Terus apa lagi? Melewati halangan rasanya udah bosen ya sama dia, udah pegel sama dia. Amin. Tapi lewat lagi, enggak lah, aku tetap cinta sama dia. Amin. Bener apa ya? Coba lihat sini, bantu saya. Iya kan? Pasti sudah melewatinya kan? Pasti sudah kan? Betul. Loh, agak diam. Loh, saya mau tanya, apakah orang menikah nggak pernah bertengkar? Selalu suami istri mesra seperti masih pacaran, gandengan. Amin, begitu? Percaya itu hanya ada di dalam kisah telenovela dan di dalam cita-cita khayalan, betul? Betul? Iya, saya lihat badan. Maksudnya gimana ya? Loh, saudara, kita mau lihat. Mereka sudah melewati banyak hal kan? Yang belum pasangan muda lewati, betul? Belum dilewati. Misalnya, ada perasaan kalau sudah nikah lama bisa jenuh loh, saudara. Jangan berpikiran, dengan cinta aja nggak pernah jenuh. Bisa jenuh. Iya apa ya? Terus apa lagi? Kalau dulu kita ingin selalu ada di sisinya. Betul? Ada di sisinya merupakan kebahagiaan. Tapi kalau sudah lama nikah, kadang-kadang apalagi lagi berantem, ada di sisinya adalah sebuah penderitaan. Amin. Iya apa ya? Ya saudara, kadang kalau coba lihat, namanya manusia, perasaan, emosi, moodnya, suasana hatinya kan selalu berubah. Tapi komitmennya nggak boleh berubah. Ingat, saudara, kalau saya baca buku ada dikatakan begini, orang menikah itu cuman berapa persen cinta, sisanya komitmen. Jadi nggak bisa bilang, nah komitmennya gimana? Makanya waktu nikah itu, janji nikahnya, saudara, itu lebih banyak berbau komitmen. Iya kan? Gimana komitmennya sudah nikah? Bukan, ya karena saya sayang dia, saya lagi menggebu-gebu sama dia, apapun, yes. Betul? Tapi kita harus tahu, saudara, wanita dan pria itu berbeda. Kenapa? Pria kalau lagi ingin jatuh cinta sama seorang wanita, dia menganggap itu sebuah trofi yang harus dia dapatkan, perjuangkan lewat pertandingan apapun dan seberat apapun. Begitu sudah dia dapatkan, sudah. Loh, udah dapat. Ya kan? Kadang-kadang apa? Perhatiannya, cintanya, waktunya udah berubah, saudara. Betul? Betul? Yang udah nikah nih saya tanya. Ya apa tidak? Kalau dulu dikit-dikit mau diantar, amin. Mau pergi mana yang? Apa aku antar? Kalau sekarang kamu bisa bawa mobil sendiri. Berubah, saudara. Memang itulah laki-laki. Betul? Padahal yang wanita juga sudah tahu dari papanya dan mamanya, tapi berani aja tetap mau nikah. Amin. Loh, itu kan berarti keberanian yang kudus. Amin. Oke, kembali lagi. Jadi, saudara, Tuhan mau saudara dan saya berani menghadapi tantangan. Orang menikah pun tantangannya banyak. Tantangan yang pertama, perbedaan pendapat. Itu tantangan yang pertama, bukan duit. Kalau duit aja tantangannya tapi tetap rukun, kita bisa kuat. Tapi kalau berbeda pendapat, ini mau begini, ini mau begini. Pusing, saudara. Kalau masih bujangan, berbeda pendapat sama siapa? Berbeda pendapatnya sendirian kok. Betul, iya kan? Tapi kalau sudah nikah, dia mau begini, kita mau begini. Dia mau begini, kita mau begini. Nah, itu tantangan yang pertama. Jadi, ujiannya apa? Tetap cinta apa? Cuman, kamu kok enggak seperti yang saya mau. Loh, memang waktu nikah, saudara mengharapkan dia diprogram sama Tuhan jadi robot. Begitu? Iya. Iya. Makanya, banyak juga. Makanya orang Indonesia, saya ketemu, saudara, di Swiss itu, saya ketemu pelayanan-pelayanan keliling-keliling banyak kanton itu. Orang-orang Indonesia yang istrinya yang suaminya rata-rata orang bule. Ya, ada satu persekutuan, lupa aku di mana itu. Iya, itu semuanya, saudara, wanitanya, istrinya semua adalah orang Indonesia, sedangkan semua suami bule. Dan selalu kenapa? Alasannya mereka bertengkar beda pendapat adalah karena suaminya tidak mau ke gereja. Jadi mereka anggap apapun yang terjadi di masa hidup mereka karena suaminya nggak mau ke gereja. Saudara pikir yang sudah ke gereja sama-sama itu nggak ada perbedaan pendapat? Begitu?
Saya mau tanya di sini ibu-ibu, bapak-bapak yang ke gereja bareng, ada perbedaan pendapat nggak tetap? Atau tidak ada Pak, di antara kami tidak ada perbedaan karena saya nurut terus. Betul? Dia lega, saya sesak. Iya kan? Mereka selalu merasa apa? Selalu bilang pasien, karena suami saya nggak mau ke gereja, suami saya nggak. Dan masalahnya kalau dia ke gereja selesai nggak masalah? Nggak. Tetap ada masalah. Kenapa? Saudara, bukan mencari pasangan yang ideal, tapi menjadi pasangan yang ideal. Itu yang penting. Tuh. Ingat saudara, ya. Adam tidak pernah pesan Hawa. Betul? Dan Hawa tidak pernah dibuat karena pesanan. Baik, ini sudah agak baterainya problem. Semoga the battery not from China. Cek. Iya, saudara. Jadi, ini kan dua-dua tidak berdasarkan pesanan kan? Betul. Dua-dua tidak berdasarkan. Kemudian Hawa waktu diciptakan dikatakan, Hawa, sebelum aku bawa kamu bertemu dengan calon suamimu, what do you expect from him? Kira-kira ada begitu? Ada? Tidak ada. Amin. Loh, iya apa ya? Tidak ada. Kita bilang, what do you expect? Terus dia bilang, oh aku berharap dia sabar, pengertian, dan penghasilan. Amin. Loh, ya, loh kalau cuma sabar dan pengertian, nggak ada penghasilan, mau? Saya tanya, ini wanita-wanita yang mau pria tanpa penghasilan, angkat tangan. Nggak mau. Amin. Jadi, tapi tidak pernah Tuhan tanya. Amin. Langsung aja Tuhan bawa bertemu. Betul? Berarti apa? Akan ada proses adaptasinya. Karena dua-dua tidak dibuat untuk kebutuhan salah satunya. Berarti apa? Banyak orang kemudian menikah karena menemukan dia tipe ideal saya. Dari bodinya, dari face-nya, dari... Begitu nikah kejeblok, saudara. Terus Pak, kalau gitu kita tutup mata aja. Loh jangan. Saudara tutup mata aja ketemu nenek-nenek kan malah petaka. Jadi gimana? Sesudah menikah harus mengerti bahwa dia tidak diciptakan buat kita. Dia diciptakan untuk Tuhan. Kita juga diciptakan untuk Tuhan. Hanya dipersatukan berdua untuk rencana Tuhan. Nah ini yang harus ditanam supaya nggak rame, saudara. Ya, kalau kita mengerti hal ini jadi nggak rame, saudara. Kita nggak bisa bikin dia seneng. Amin. Loh, wanita itu sangat aneh, saudara. Kenapa? Saudara harus mengerti. Ini buat yang laki-laki. Ya, dia sangat senang suaminya di rumah, betul. Tapi juga dia sangat tidak senang kalau suaminya terus di rumah. Bisa ditanggap? Loh, dari Senin sampai Minggu dia di rumah aja nggak kerja, cilaka, betul? Pasti istrinya bilang, Pak mikir dong, Pak, lu mikir, amin, punya otak, punya pakai otak, amin. Loh, ya Pak ya, saudara, coba, ya, kadang memang sulit, saudara, karena kenapa? Wanita diciptakan ketika tidak ada lagi kekurangan di bumi, semua lengkap, termasuk pasangannya. Sedangkan pria waktu diciptakan ada kurang pasangannya, ya kan? Ketika pria diciptakan, ada kekurangannya. Belum lengkap. Ketika wanita diciptakan, semua sudah lengkap kan? Nggak ada lagi Tuhan menciptakan yang lain-lain. Betul. Makanya, saudara, wanita itu kadang-kadang lebih banyak kadang-kala disadari keinginannya daripada pria. Pria paling, ya udah kamu di rumah, kamu ngurusin anak, udah baik-baik. Kadang-kadang sudah. Tapi kalau wanita kadang nih, saudara, yang belum tobat, mintanya macam-macam. Betul, kamu harus penghasilan besar tapi pulangnya cepat. Lu gimana caranya? Iya kan? Ini susah. Betul, saudara. Susah, nggak gampang. Betul. Iya dong. Terus apa lagi, saudara? Ya kamu harus sayang aku, ngerti aku apa-apa. Jujur, saudara, kadang-kadang kita punya cinta, kadang-kadang pria, kalau yang tidak bertobat, ada cinta eros. Kenapa? Istrinya tetap menarik, tetap bahenol. Dia tetap cinta, tapi kalau udah mulai berubah-ubah, kadang-kadang dia lihat sebelah sana. Dia mulai ingat waktu dia belajar bahasa Inggris. Betul? Kenapa? The grass on the other side of the fence is always greener. Saudara ingat, memang kami juga laki-laki sangat sulit. Saudara, kesulitan laki-laki apa? Coba perhatikan. Ya. Ketika dia menikah, mungkin dia harus memulai suatu kerjaan, suatu karir, suatu bisnis. Kemudian dia berhasil dan dia semakin punya duit, punya jabatan dan punya jabatan, betul? Sementara istrinya yang mendampinginya menjadi, maaf kata, kalau nggak rawat diri, semakin nggak menarik, semakin bulat, semakin.
Betul? Itu kami punya pencobaan untuk tetap setia. Itu pencobaannya. Loh. Iya, saudara, jangan bilang, nggak mungkin, suami saya sangat rohani. Jangan pernah merasa bahwa semua orang kebal dosa. Ya, Tuhan bilang berjaga-jagalah, jangan merasa selalu nggak mungkin. Betul? Betul? Saya pernah khotbah, saudara. Orang yang duduk di sebelah Bapak Ibu Gembala, istrinya tidak tahu. 7 tahun dia punya istri muda, istri sah tidak tahu. Tetap hari Minggu ke gereja bareng. Ya, ketika saya khotbah, Tuhan buka mata saya secara roh, saya lihat selalu ada satu orang wanita yang agak cabi, agak badan agak gede. Di sisi dia terus-menerus tidak mau pergi. Dalam roh. Ketika selesai ibadah, waktu ibadah saya bilang, Om Tante tunggu, saya ada pesan Tuhan. Saya sampaikan, suaminya mengamuk, meledak. Saya bilang, oke, pulang. Mungkin saya salah lihat. Tidak sampai 2 minggu istrinya telepon saya nangis-nangis. Apa yang Pak Hasan lihat benar. Ternyata dia sudah punya anak haram umur 6 tahun. Dia tetap di hadapan istrinya, dia tetap menjadi suami yang baik. Dia tetap ajak istrinya ke gereja, sehingga istrinya merasa suamiku sangat rohani. Saudara, padahal di luar dia punya istrimu muda. Tapi jangan khawatir, saudara, terutama ibu-ibu, misalnya kalau ada di sini yang suaminya punya istri muda. Jangan khawatir, sepinter-pinternya dia memelihara istri mudanya itu tetap akan menjadi tua. Amin. Amin. Betul. Betul, saudara. Jadi nggak usah khawatir, itu juga akan menjadi tua. Tunggu aja, saudara. Kalau nunggunya belum waktunya, ya paling yang ini pulang dulu. Amin. Gitu, saudara. Baik, sudah jam berapa? Ya, 11 lebih sedikit. Masih bisa sebentar lagi izin sama Pak Gedeon. Ya, berarti lihat kembali di sini yuk. Jadi kalau kita mau bayar harga saat ini, hidup kita selanjutnya menjadi lebih ringan daripada menghindar terus untuk membayar harganya. Ya, daripada kita lari terus dari didikan Tuhan, pimpinan Tuhan, lebih baik kita hadapi sekarang selesai daripada itu terus akan menghantui hidup kita seumur hidup. Banyak orang tidak mau membayar harganya. Banyak orang tidak mau membayar istilahnya cash in advance ya. Ya, mereka berasa, ya nanti, ya saya menghindar. Kalau bisa saya kan kasih karunia sama Tuhan pakai otak, menghindar. Hasilnya, seringkali seumur hidup mereka terus-menerus masalah tidak pernah selesai. Kenapa? Karena Alkitab kan bilang, jalan itu harus lurus. Ya, makanya namanya lurus mestinya dipaksa kan dalam segala medan harus lurus. Makanya menghadapi segala macam tantangan. Kalau mau cari jalan enak, pilih jalan yang kira-kira ini agak berat sana, becek banget, ini dalam, nanti muter cari jalan lain. Itu membuat putar-putar dan kehabisan waktu. Lihat di sini, saudara. Berarti apa? Tuhan mau kita hidup dengan satu keberanian, satu tekad, siap dipimpin Tuhan, maju terus walaupun medannya tidak tahu bagaimana. Jadi jangan, waduh, kalau saya jadi, misalnya saya mulai ambil bagian dalam pelayanan, terus, wah misalnya ada orang ngomongin saya, ada orang nggak senang, udahlah saya berhenti aja. Engkau tidak berani menghadapi tantangan. Bisa? Nah, wajar, saudara. Tuhan Yesus saja melayani ada orang yang ngomong negatif, betul? Lah apalagi kita? Jangan ingin melebihi Tuhan Yesus, betul? Tuhan Yesus saja ada doanya yang nggak kejawab. Saudara ingin doa semua dijawab, kelewatan. Yuk. Coba, Tuhan Yesus hidup benar kan? Seumur hidup nggak bikin dosa kan? Waktu dia berdoa di Taman Getsemani minta itu cawan dilalukan, apa Bapak bilang? Ya anakku, karena kau mentaati aku sehari dulu, kau tidak pernah berdosa, aku akan kabulkan permintaanmu. Begitu? Begitu? Tidak, tetap dia harus disalib. Lihat, dia begitu benar aja, ada permintaannya yang tidak dijawab oleh Bapaknya. Apalagi kita kadang benar, kadang salah, lebih sering salah daripada benar. Betul. Jadi saudara, kita harus juga, istilahnya kalau orang Jawa bilang ngaca. Bisa ngaca. Ya jangan, Pak, saya udah sungguh-sungguh ke gereja. Terus, saya udah rajin ke gereja. Kenapa saya belum dapat beli rumah? Saudara pergi gereja doang, denger, pulang, praktek nggak? Kadang-kadang di gereja rukun gandengan tangan, di rumah main tangan. Tuh. Betul, di sini bisa duduk berduaan, betul? Di rumah begitu mau duduk berdua, suaminya bilang, kamu pindah. Saudara,
Kita seringkali, saudara, mempunyai pola hidup di gereja kita tidak terbawa dengan hidup di rumah. Banyak seperti itu. Kalau pergi gereja maksudnya, ayo maaf kita berangkat minggu, ya dua-dua cerah, betul, gandengan, amin. Tapi Seninnya nggak tahu. Kita hidup apa? Makanya kalau punya anak-anak, saudara, jangan bilang sama dia kalau dia lari-lari, gila. Nggak boleh. Kenapa? Saudara, dia akan mengerti di sini dia harus bersikap bagus, di sini dia harus punya good manner. Tapi di luar terserah. Dia sudah saudara ajar hidup di dua alam yang berbeda. Betul? Di luar saya bisa mau-mau saya, tapi begitu ke gereja saya harus baik. Itu yang bahaya. Banyak orang seperti itu, banyak sekali. Nah, jadi lihat lagi firman Tuhan. Ya, apa dikatakan tadi oleh firman Tuhan? Luruskanlah jalan baginya. Nah, saudara, lihat lagi, kita akan lihat pengertian yang berbeda. Persiapkan jalan dan luruskan. Ada jalan Tuhan lurus, tapi juga lihat. Tuhan juga menyuruh kita meluruskan jalan itu. Maksudnya apa, saudara? Tuhan mau punya direct contact kepada saudara, direct relationship kepada saudara. Karena kami hamba Tuhan tidak mungkin bisa mengurusi saudara 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Kita nggak bisa. Nggak mungkin setiap saat saudara bilang, Pak, anak saya harus sekolah di mana? Terus, Pak, ini saya begini. Tidak mungkin, saudara. Berarti apa? Tuhan harus apa? Saudara harus rindukan jalan Tuhan itu lurus ke saudara. Direct to you. Saudara. Maksudnya apa? Saya tidak khawatir kalau kami sekarang di Jawa punya 7 tempat persekutuan di beberapa kota, dan tahun depan mungkin sudah jadi 15 sampai 20, ya. Saya tidak khawatir kalau mereka dewasa secara rohani. Kenapa? Dengan mereka dewasa secara rohani, saya tidak perlu lagi mengurusi hal-hal yang kecil-kecil dari hidup mereka. Contohnya, Pak, anak saya perutnya kembung. Lu perut kembung aja nelpon. Tanya tak pembantunya tadi dikasih makan apa. Betul, kalau dia nggak makan apa-apa, tanya sudah makan belum anaknya. Jangan ada apa-apa, telepon kami. Kami bukan dokter. Terus pendetanya bilang perut kembung kempes. Terus ada lagi, jam 4 pagi, suami istri lagi berantem, istrinya telepon saya. Pak, saya mau pergi, saya mau tinggalkan rumah, saya mau minggat. Saya tanya, kenapa? Tadi dia baru pulang ini jam segini. Saya tanya dia dari mana, dia tidak mau mengaku. Sudah berkali-kali dia pulang jam segini. Terus cerita terus, saudara, sampai jam 6, ya. Terus dia bilang apa? Pak, saya mau tidur ya. Tadi ngamuk mau tinggalkan rumah. Ternyata, saudara, jujur, kenapa seringkali pertengkaran dalam rumah tangga itu menjadi lebih parah? Karena ada yang tidak mau mengizinkan pihak lain mengeluarkan semua unek-uneknya. Kalau udah dia keluarin semua kan, lega, selesai. Tapi kalau separuh keluar, nanti tumpuk lagi, separuh lagi, tambah lagi, separuh, banyak bener separuhnya, jadi berapa banyak? Nah, masalahnya, saudara, coba, masih pacaran bisa duduk berdua ngomongnya berjam-jam, betul apa tidak? Betul apa tidak? Tapi begitu sudah nikah, dia mau ngomong, udah badas, sudah, amin. Loh, belum sudah dibilang sudah, amin. Iya kan? Ini yang kadang-kadang bikin ibu-ibu senep. Betul, bikin ibu-ibu mangkel, kenapa? Tekanan di dalam tidak kempes seluruhnya. Kempes dikit, sudah mau tidur. Betul, loh. Nanti besok tambah lagi. Akhirnya tekanan terlalu tinggi, tunggu meledak. Betul, ibu-ibu? Coba jadi laki-laki, ajak duduk. Ayo mah kita duduk, kita ngobrol. Minimal dia cerita. Saudara, jangan keluarkan unek-unek komplain waktu marah. Keluarkanlah waktu lagi duduk enak berdua. Pasti itu suasananya lebih kondusif daripada sudah lagi bertengkar baru. Kamu ya ingat ya tanggal sekian ya, jam sekian ya, waktu kamu duduk di sana. Ini apa-apaan kalau ngomong begitu? Betul? Loh, coba seringkali kalau kita apalagi berantem baru keluar unek-uneknya semua. Amin. Padahal waktu mestinya enak, duduk tenang, ayo dikeluarin. Pak, aku tadi tersinggung kamu ngomong gini. Atau 3 hari lalu kamu ingat nggak kamu kayak gini. Itu bikin aku sakit. Nyaman. Daripada lagi tata-tata baru. Ingat, 1, 3 hari lalu. 2, kemarin jam sekian. Terus 3, malam. Ini hitungan apa? Loh, jujur kadang-kadang ibu-ibu, bapak-bapak kalau sudah nikah kita kadang-kadang pendam kesalahan masing-masing. Betul? Dia begini, oke aku diam. Dia begini, aku diam.
Kan sering gitu. Sering begitu tanpa disadari. Ini yang sering kali jadi problem. Makanya ya Tuhan mau keluarga Kristen itu menjadi keluarga contoh. Keluarga contoh. Bagaimana sih namanya keluarga contoh? Yang namanya contoh itu layak ditiru, bukan layak dihindari. Amin. Loh, coba kalau suami istri tetap mesra, saling sayang, itu perlu dicontoh nggak? Tapi kalau suami istri berantem, layak dicontoh? Enggak kan? Jadi kembali ke sini yuk. Tuhan katakan luruskan apa? Saudara dan saya Tuhan mau direct bicara kepada saudara. Ya, kami memang berkhotbah sekarang, tapi mungkin apa yang saudara terima dari bukan dari kata-kata yang kami khotbahkan, tapi sebuah pengertian yang baru. Itu Tuhan punya direct contact sama saudara. Tadi waktu dia khotbah saya dapat pengertian begini. Bukan seperti yang kami khotbahkan, tapi ada pengertian baru yang saudara terima yang pas buat saudara. Itu direct Tuhan bicara kepada saudara. Ya, jadi jangan sampai gini saudara ya. Tuhan mau berhubungan langsung. Jadi jangan dikit-dikit gini. Pak Gedeon, saya punya pergumulan, Bapak doain ya. Terus, kamu mau kemana? Enggak, mau jalan-jalan holiday. Loh, kok enak? Saya sering saudara jadi orang hubungi saya untuk itu. Ya, pernah yang saya tidak pernah lupa satu orang Paci hubungi saya. Pak Asen tolong doakan saya punya masalah kayak gini. Bapak tolong ya. Terus kalau perlu Bapak puasakan ya. Ya. Terus saya tanya, Taci lagi di mana? Saya di mall. Oh, bagus. Kau punya masalah, suruh aku puasa. Kok enak? Betul, saudara. Dia pikir kami ini pendeta bisa disuruh apapun sama istilahnya jongos kerja serabutan. Bisa ditangkap kerja apa saja. Saudara, enggak bisa. Kami hamba Tuhan, kami punya batas. Ya? Misalnya gini. Saudara, kalau dulu di Indonesia kan biasanya banyak pembantu. Kalau di sini kan jarang, semua dikerjakan sendiri karena tenaga kerja mahal, betul? Di sini tenaga kerja mahal, manusia mahal, di Indonesia murah. Duh, iya. Makanya saudara buktinya bisa dilihat. Iya kan? Kenapa sering pesawat jatuh, betul? Qantas sampai hari ini saudara pernah dengar jatuh? Enggak. Kenapa? Diurus benar-benar. Mereka nggak percaya namanya nasib. Iya kan? Nggak ada nasib itu. Mesti kalau jatuh nih mesti ada yang rusak, ada yang bermasalah. Apa? Ada human errornya kah atau apa? Mereka nggak percaya nasib. Kalau di Indonesia, ya udah nasib salahnya naik pesawat itu. Betul? Udah selesai deh. Nggak ada penyelidikan. Betul? Tapi kalau di sini kan tidak. Nggak bisa. Ini kenapa? Mesti diperiksa sampai ketemu. Ya, makanya, jadi saudara-saudara juga ya jangan bawa mental pecel. Amin? Amin. Loh, mental pecelnya apa? Nggak apa-apa pakai pesawat murah, umpak-umpakan, duduknya mepet-mepet, nanti pulang saya tempelin koyok. Jangan, katanya oleh kamu segala bangsa diberkati. Betul? Loh, kalau yang diberkati aja nggak berani keluarin berkatnya, bagaimana negara banyak perusahaan nggak bangkrut? Iya, cari tiket yang paling murah, pesannya 15 tahun sebelumnya. Loh. Kalau ada nanti 15 tahun kemudian perusahaan itu masih berdiri. Amin. Loh, kadang-kadang kita terlalu hitungan, saudara. Ya, persis orang Israel. Tuhan bilang makan, nggak boleh ada sisa. Mananya? Dia simpan sebagian. Pagi dia lihat, jadi ulat semua. Saudara, boleh hidup hemat, tidak salah. Tapi nggak boleh hidup pelit. Ya, hemat perlu, pelit tidak perlu. Kenapa? Bedanya hemat sama pelit apa? Yang kau butuhkan kalau hemat itu dibeli. Yang diinginkan dicek dulu. Ini benar-benar sangat perlu atau tidak. Itu hemat. Tapi kalau pelit yang dibutuhkan pun tidak dibeli. Bisa? Misalnya TV. Tetap pakai TV hitam putih. Alasannya jaga mata pak. Kalau banyak warna rusak. Ini penyakit saudara. Ya. Terus apalagi pakai TV yang gendut. Betul, itu makan tempat. Saudara, gendut itu cembung TV-nya. Tidak seindah kalau pakai LED. Amin. Lihatnya lebih cerah. Betul. Betul. Loh, jangan keliwat hemat. Saudara, jangan yang dibutuhkan tidak dibeli. Bisa? Misalnya, tinggal, terus apa? Dia punya pemanas rusak. Betul, pakai cara Indonesia. Pakai teko dipanasin, terus pakai ember. Ini Australia, dek. Iya, mental pecel mesti diganti sama mental Vegemite. Amin.
Oke, jadi lihat sekali lagi yuk, kita kembali ke firman. Tuhan bilang apa? Terus Tuhan bilang jalan lurus. Dia mau kontak saudara langsung, dia mau bicara kepada saudara langsung. Kasihan kalau kami sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang menggembalakan, itu sedikit-dikit kami ditelepon, dihubungi. Kami memang tugas kami melayani, saudara. Saya katakan tugas kami melayani. Tapi jangan hal-hal yang ringan banget langsung telepon kami. Pak, kok saya rasa agak pusing, telepon. Aduh. Saya sampai dia pikir kita ini apa gitu loh. Ya ada memang dia beriman Tuhan sembuhkan dia, tapi ada juga mental pelit. Daripada saya pergi dokter, telepon aja. Ya nanti sembuh lumayan penghematan. Aduh kasihan. Kenapa? Dokter yang Kristen pasti kumpul semua menghadap ke Tuhan protes pendeta. Tuhan kalau semua kau kasih mereka bisa sembuhkan, gak usah kami sekolah. Amin. Jadi kan ada pembagian rezeki masing-masing. Loh, seluruh pendeta aja semuanya. Saudara, ini gawat orang Kristen, betul? Oke, nah kepala lihat di sini. Tadi kan dikatakan iman harus raise the faith. Imannya harus tumbuh. Saudara, maaf kata saya ngomong mungkin agak vulgar. Yang sudah dewasa angkat tangan. Yang udah akil balik 17 ke atas angkat tangan. Turunkan. Pernah tidak waktu mandi angkat tangan dan bersihkan ketek dan ada bulu ketek? Angkat tangan. Angkat tangan. Yang punya bulu ketek angkat tangan. Saya mau cerita, ini bukan mau ngomong porno, makanya denger dulu sampai habis. Yang punya bulu ketek angkat tangan, saya juga. Turunkan. Saudara, banyak orang Kristen, saya di Australia Pak, hidup sulit, kerjaan sibuk, saya nggak bisa ibadah, saya nggak bisa berdoa, saya nggak bisa baca firman. Saya nggak bisa tumbuh Pak, karena ini Australia. Kok di Indonesia saya punya banyak waktu. Lihat saudara, bulu ketek dari mulai akarnya, betul, sampai ujungnya selalu kejepit. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa enggak? Loh. Siapa yang jalan begini? Tidak ada. Semua. Lihat, bulu ketek terjepit. Amin? Tapi kenapa dia tetap bisa tumbuh dan memanjang? Coba bayangin. Loh. Loh. Banyak orang Kristen, saudara, maaf, imannya, ya, rohaninya kalah dari bulu keteknya. Betul, bulu ketek aja kejepit, coba lihat berapa, 23 sekian jam kan kejepitnya. Iya apa ya? Kecuali waktu mandi nggak kejepit, waktu anu sedikit ya, tapi kembali kejepit lagi kan. Dia tetap bisa tumbuh, amin. Tetap bisa kan? Kenapa kita alasan ini Australia Pak, saya kerja sampai sore Pak, jadi malam udah lelah Pak, nggak sempat lagi berdoa, baca firman, bahkan minggu saya, aduh Pak udah waktu istirahat saya nggak bisa ibadah. Itu Kristen yang kalah sama bulu ketek, saudara. Coba sekarang bilang sebelahmu, jangan kalah sama bulu ketek. Ya, nanti kasih judul khotbahnya, bulu ketek. Wah, dia bilang ini ada apa di Marubra ini? Masih kita tanya Pak Gedeon, ada khotbah bulu ketek apa? Betul. Ya, tapi kita mau fakta saja, saudara. Ya, Tuhan memberikan kita jalan apa? Satu, kita ibadah sama Tuhan, kita punya kebebasan datang ke Tuhan. Enggak mesti harus jas lengkap, betul? Di rumah pun menghadap Tuhan jas lengkap, wah gendeng. Amin. Dilihat sama istrinya mau kemana Pak? Tapi rapi, enggak mau berdoa. Waduh, karena pendetanya bilang harus menghormati Tuhan, jadi jas lengkap. Wah ini udah panas kepalanya. Amin. Jadi normal saja. Terus apa? Mau pakai perhiasan, pakai aja. Tapi jangan semua perhiasan yang kau punya kau pakai, itu cilaka. Betul? Punya jam 5 pakai sampai sini. Ngapain? Betul? Emangnya mau jual jam? Saudara, betul? Jadi yang wajar-wajar selama itu normal, misalnya pakai gelang, pakai anting, pakai apa, silakanlah. Tapi jangan anting pakai lagi, pakai sini. Oh, ini apa-apaan mau jadi orang gipsi. Betul? Memang saudara, masalahnya bangsa kita itu satu aja problemnya. Bangsa kita nggak bangga jadi orang Indonesia. Itu nggak bangganya. Betul? Bangsa kita tidak bangga jadi orang Indonesia. Betul. Saudara, kemana-mana kadang saya pergi kelihatan Indonesia, tapi waduh, tidak bangga menjadi orang Indonesia. Ya, saya pun pernah ngalami, saudara. Ya, waktu zaman bom saya pelayanan di Eropa, begitu dia lihat paspor hijau, langsung diurusnya lebih lama. Ini hijau Indonesia.
Diurusin saudara kadang, aduh saya bilang, masa sih mukanya teroris? Tapi diurus, mereka takut, mereka khawatir saudara ngelihat kita. Ya, nah, terus apa? Saudara pun kadang-kadang kalau yang sudah datang ke sini, ya, sudah sekolah di sini, kadang-kadang malu pulang, nggak mau pulang. Kenapa? Mungkin orang tuanya butuh untuk lanjutkan kerjaan atau usaha, nggak, saya mau di Australia. Kenapa? Ngapain saya pulang? Jadi orang Indo lagi, betul? Pada lidahnya kalau suruh pilih roti lebih sering pilih nasi, amin? Ayo ngaku, ayo, lebih enak mana? Seringkali tetap tuh lidah kita masakan Indonesia. Lidah nggak pernah bohong, amin? Baik. Nah, saudara banyak seperti itu. Terus apa lagi, saudara? Kalau sudah pulang lain sikapnya, ya. Australian graduate. Terus ngomong sama temannya bahasa Inggris terus, amin? Begitu diajak bahasa Jawa, wah orang ngeh aku. Ini saudara, padahal sekolahnya di sini paling 3-4 tahun, betul? Udah lupa bahasa ibu, betul? Ini apa? Karena orang kita ini nggak jadi orang Indonesia. Padahal saudara tahu, negara kita itu negara yang paling rohani di bumi. Tidak ada bangsa apapun yang paling rohani seperti bangsa kita. Karena bagi bangsa kita tidak ada yang mustahil. Betul, tidak ada yang mustahil. Kenapa? Semua bisa diatur. Betul? Iya kan? Bangsa bule banyak mustahil. Betul? Saudara speeding nggak bisa. Perdamaian, amin, nggak bisa. Speeding urusan. Betul? Terus apa? Buka restoran misalnya nggak bisa kempro dan kotor. Amin? Saudara sambil bikin bumbu sambil gini. Nggak bisa. Amin, ada peraturannya. Ada nanti diperiksa tuh bakteri hidung berapa banyak. Ya kan? Semua ada aturannya. Dan tidak bisa ada damai-damai. Jadi bangsa bule bagi mereka, saudara, banyak hal yang mustahil. Bagi bangsa kita tidak ada yang mustahil. Loh, bangsa kita paling rohani, ya kan? Betul, saudara. Betul. Loh, coba kayak misalnya kayak pesawat 737, 737-200 itu loh, yang sudah 20 sekian tahun itu, ya kan? Banyak negara-negara Eropa udah nggak berani pakai 737-200, sudah 20 sekian tahun itu pesawat. Bangsa kita, saudara, dengan semangat 45-nya tetap diterbangkan. Selama bisa terbang, dia tetap harus diterbangkan. Kalau jatuh, nasib. Gitu, saudara. Jadi nggak ada hubungannya, pokoknya karena memang, saudara, bangsa kita kan keturunannya Gatot Kaca. Betul. Sebelum Wright bersaudara bisa bikin pesawat, bangsa kita punya nenek moyang udah bisa terbang tanpa apa-apa. Betul. Cerita wayang begitu, Pak Geden. Loh, saudara tahu ya? Itu apa namanya, MRT-nya Singapura itu tiru dari bangsa kita. Tahu? Nggak tahu kan? Loh, itu loh kereta bawah tanahnya itu loh. Itu tiru dari bangsa kita. Zaman dulu itu Antareja itu bisa masuk ke dalam tanah di cerita wayang. Itu orang Singapura dapat dari cerita itu, dia bikin di bawah tanah, saudara. Iya kan? Makanya yuk kita kembali ke sini, saudara. Ya, tadi udah belajar kan? Jangan tidak bisa bertumbuh dengan alasan macam-macam. Jangan nggak bisa, Pak, ini Australia beda sama Indonesia, Pak. Di sini sulit mujizat, di sini susah, Pak. Kalau gereja bisa tumbuh, susah. Saudara, jangan makanya ingat itu bulu ketek tetap menang. Amin. Terjepit 23 sekian jam dia tetap bisa tumbuh. Lalu saudara kerja berapa jam? Ada 23 jam sehari? Nggak ada kan? Paling 8 jam ya lembur sedikit tambah lah. Nggak ada kan? Tapi tetap bisa tumbuh. Makanya sekarang coba ya, bayar harga sekarang ikut Tuhan. Benar-benar di masa mungkin yang masih muda benar-benar taat sama Tuhan supaya kita bayar sekarang untuk hidup kita selanjutnya. Ya, Alkitab mencatat orang-orang yang membayar dan kemudian seumur hidup mereka diberkati. Mereka bayar lebih dulu. Mereka tidak bayar setiap tahun hidup mereka dengan ketaatan, dengan mereka bayar sekaligus semua. Sisanya ngikut aja. Itu yang Alkitab catat. Coba lihat, berikan contoh yang lain seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka bayar ketaatan kan? Betul. Nggak mau, pokoknya nggak sembah patung. Mau bunuh aja. Mereka berani ambil resiko. Terus apa mati habis itu? Tidak kan? Malah mereka kemudian diangkat punya posisi penting kan? Dan Alkitab kata seumur hidup mereka kan di posisi itu. Tidak 1-2 tahun kan? Nah, sekarang coba ya. Kalau rumah tangga mau damai, mesti ada bayar harga. Harga apa? Kebebasan kita dikurangi. Istri punya kebebasan juga dikurangi. Jangan sudah nikah mau bebas, istri juga mau bebas. Bisa ditangkap maksudnya? Jadi ada kebebasan yang masih berkurang. Saudara, nggak bisa saya lebih senang kumpul sama teman-teman saya, terus pulang udah lelah baru tidur sebelah istri. Mana enak kayak begitu? Loh,
Ada saudara, salah satu di antara jemaat kami itu yang anaknya pacaran kemudian putus. Karena kenapa? Ceweknya manggal sekali. Malam minggu kumpul sama cowok-cowok pergi. Nggak sama ceweknya. Jadi udah pacaran nggak lama ceweknya bilang putus aja dah. Malam minggu kan mestinya waktu jalan sama pacarnya. Dia kumpul sama teman-teman cowok. Memang dia pun pacarnya, yang aku kumpul di sini ya. Lah mangkel tuh dia. Nah, akhirnya bubar. Ingat, kalau kita mau menjadi orang yang dikhususkan, maka kita juga harus mengkhususkan diri kita buat orang itu. Iya kan? Begitu kan dasarnya hubungan orang pacaran dan suami istri. Betul? Kedua, saudara, ya. Kita harus apapun yang kita lakukan harus mempertimbangkan perasaan dia. Loh. Harus ada perasaan dia, jangan bilang dia perempuan, firman bilang tunduk. Loh. Saudara, pengertian tunduk itu seberapa tunduk itu kan nggak pernah jelas ya, pendeta lain-lain. Makanya kemarin saya kasih contoh ya, di ibadah semalam kemarin, saudara, di dalam hubungan suami istri, ya, adalah baik kalau seorang suami melakukan apa saja berunding sama istrinya. Karena apapun yang dia akan lakukan akan affect to the family. Nah, berarti dia harus kasih tahu dan minta pendapat. Kedua, kalau nggak ada kesesuaian pendapat, maka istri yang harus tunduk kepada keputusan suami. Itu ya cara yang kedua. Tapi yang ketiga, cara yang terbaik adalah mereka berdua membawanya ke hadirat Tuhan. Supaya keputusan Tuhan yang jadi. Contoh, udah suaminya bilang, saya mau pulang Indonesia. Istrinya bilang, enggak lah Pak, ngapain kita di Indonesia? Kita di sini aja. Enggak, pokoknya pulang. Nah, terus gimana? Yang baik adalah suaminya perhatikan pendapat istri. Tapi lebih baik lagi kalau apa? Si suami bilang, Tuhan, kalau kami ini pulang salah atau tidak? Sesuai rencanamu atau tidak? Itu lebih tepat. Daripada sekedar, aduh, saya suami. Firman mengatakan, saya imam, saya raja, saya pemimpin. Kamu tunduk loh. Tuhan Yesus saja ngajar. Dia cinta jemaatnya kan? Ingat firman bilang, hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi. Betul. Saudara, waktu doa apa Tuhan bilang? Enggak. Aku tidak mau dengarkan doamu, permohonanmu. Pokoknya kamu cuma nurut aku aja. Kamu diciptakan untuk nurut. Nyaman nggak kalau punya Tuhan model gitu? Dia pun memperhatikan kerinduan kita, memperhatikan keinginan kita. Betul. Loh, buktinya apa? Waktu saudara sudah mulai cukup umur, Tuhan. Misalnya yang wanita. Biasanya wanita lebih cepat panik dari pria. Karena kalau udah wanita 30-an, terus mulai masuk 40-an, itu pasarannya agak jatuh, saudara. Beda sama laki-laki. Kalau dia 40-an, masih pasarannya tambah tinggi. Kenapa? Saudara, masih sehat, masih ganteng, dan penghasilan mulai stabil. Itu kan nilainya lebih tinggi daripada yang masih perjuangan. Amin? Amin. Loh, wanita berbeda, saudara. Udah mulai umur kadang-kadang mulai bingung. Terus, Tuhan, aku ini milik siapa? Terus, arahkanlah pandangan setiap laki-laki kepadaku. Loh, ngapain semua laki-laki kepadanya? Saudara, jadi lihat di sini. Mestinya gimana? Ya, walaupun sudah cukup umur, masih berdoa. Walaupun rasanya sudah terlambat, masih berdoa. Jangan sembarang samber. Alasannya, kereta terakhir nggak ada lagi. Ini yang terakhir. Loh, jangan, saudara. Ya, betul? Nah, jadi sekarang kita mau rangkum kebenaran ini, kemudian saya akan serahkan mimbar. Ya. Tuhan memberikan saudara dan saya bisa menghadap Tuhan langsung. Tidak lagi harus pakaiannya yang bagaimana, harus pakai jubah lah. Pada zaman sekarang di Indonesia mulai seperti itu. Ya, ibadah mulai pakai trompet seperti orang Yahudi mulai. Terus apa? Pendeta-pendeta mulai pakai jubah-jubah Yahudi dengan huruf-huruf Yahudi. Saudara, kita Kristen bukan Yahudi. Tolong tanam. Ya, tapi itu mulai dibuat, saudara, mulai ditiru-tiru semua, ya, ditiru semua-muanya. Ya, terus ibadah seperti apa? Bakar menyan lagi seperti gereja ortodoks. Itu dibuat, saudara, di Indonesia. Itu apa? Membuat jalan Tuhan itu berliku-liku jadinya. Mesti bakar menyan dulu. Ada, saudara, di ortodoks pun sampai hari ini pakai bakar menyan. Dan itu mulai dibuat oleh banyak hamba Tuhan di Indonesia. Ya. Itu tidak ada di Alkitab. Kita Kristen. Ya. Dan saudara tahu, Tuhan Yesus pun sering marah sama orang Yahudi. Karena kenapa? Mereka lebih kuat adatnya daripada firman Tuhan. Kita tidak usah ikuti adat mereka. Oh, kalau ganung harus pakai jubah. Loh, memangnya pakai jas sama jubah kalah kudus memang jasnya. Loh, kalau jasnya jas mahal, amin. Loh, ya apa ya? Jubahnya kain tetorong kan? Iya lah. Saudara, jadi dibuat supaya semakin sulit orang beribadah. Terus kalau orang mau percaya Tuhan, dia sudah berapi-api, aku sudah bertobat, aku rasanya mau kenal Kristus.
Dibikin 6 bulan dulu ikut katekisasi. Tuh, Alkitab tidak pernah ajar begitu. Tuhan Yesus pernah nggak ngajar supaya bikin katekisasi 1 tahun 2 tahun? Begitu mereka bertobat, dibaptis kan? Selesai kan? Betul? Nggak ada, sebentar, kamu belum ngerti firman. Harus begini, harus begini, harus begini. Tidak. Ya, itu saudara. Jadi, dibuat semuanya jadi sulit. Terus apa lagi saudara? Kalau mau ngantar persembahan, sekarang diatur caranya. Ya, diatur bagaimana? Saudara, dibikin sulit. Kenapa? Sekarang angkat persembahan itu tinggi-tinggi. Terus nanti diumumkan yang paling gede siapa? Itu untuk apa diumumkan yang paling gede di atas, paling atas? Supaya membuat mereka berlomba-lomba dengan ego mereka untuk memberi lebih banyak. Itu kan diakali. Saudara, diakali. Kalau orang mau kasih, Tuhan bilang tangan ngasih, tangan satu nggak boleh tahu. Ini sengaja diadu, saudara. Otomatis yang kaya-kaya, wah dia lebih, saya bisa juga lebih. Ego orang dipompa-pompa. Saudara. Sehingga yang miskin kadang-kadang segen dia kasih persembahan, paling saya bisa cuma kasih 10.000 apa, dia minder. Ya. Jemaat itu dibedakan di dalam pelayanan. Dia juga tetap boleh kontak kita, jangan data berapa persembahannya, sekian, oke, pengerja yang dikirim. Itu real, saudara. Makanya Tuhan bilang apa? Luruskan jalan Tuhan. Banyak orang bikin jalan itu jadi berliku-liku, tidak karu-karuan, saudara. Ya. Banyak orang tidak bisa ditemui. Kenapa? Berapa persembahannya? Kalau kecil, jangan harap bertemu. Lihat di sini, saudara. Tuhan bilang apa di firman Tuhan? Persiapkan jalan untuk Tuhan. Kita tidak boleh pilih-pilih. Kalau yang ini, forget. Kalau yang ini harus diperhatikan. Biarlah Tuhan bisa menemui mereka semua, siapapun mereka. Ya, biarlah Tuhan bisa kita harus bisa layani mereka, menunjukkan kasih Tuhan, perhatian Tuhan kepada siapapun mereka. Jadi Tuhan mau apa? Saudara lihat, ya, buat saudara-saudara juga yang melayani, ambil bagian di pelayanan, jangan pernah membedakan kalau mereka cuma student atau mereka sudah kerja atau mereka sudah punya usaha di Sydney atau di Marubras ini. Tetap perlakukan sama. Buat usher, buat host di depan, semua harus ramah. Jangan, biasa. Just a student, forget it. Nggak boleh. Tetap kita harus perlakukan semua sama. Ya. Terus buat apa lagi yang ambil bagian di sini, misalnya buat worship leader, buat semua. Walaupun mungkin ada yang pulang Indonesia, ada masanya, masa libur mereka pulang, sehingga tidak banyak yang hadir. Tetap semangat, nggak boleh turun. Pujian nggak boleh, udah satu lagu, udah selesai kita firman. Tetap semangat terjaga. Ya. Jadi apa, saudara? Kita mau supaya jalan Tuhan itu lurus. Tuhan bisa direct ke mereka, mereka bisa direct ke Tuhan. Jangan, waduh Pak, saya kalau keruman begini susah Pak. Saya mau konseling sama siapa? Ya, sering saya ketemu seperti itu, saudara. Jadi, dengan ayat ini kita tahu sekarang kehendak Tuhan. Ya, bayar harganya ikut Tuhan benar-benar. Terobos, walaupun itu ada gunung dan lembah, tetap jalan kalau engkau tahu itu persis kehendak Tuhan. Jangan menghindar dan menghindar, supaya sekali engkau bayar, seumur hidupmu semua sudah terbayar. Ya, seumur hidup semua sudah terbayar. Jadi, apapun yang nanti kau dapatkan tidak dengan susah payah, karena harganya sudah dibayar. Ya. Oke, saya kasih kesaksian sedikit, saudara, sebelum jam 12, supaya saudara benar-benar maksudnya, apa sih Pak kita bayar sebelumnya? Tahun 90 saya tinggalkan pekerjaan. Ya, saya tinggalkan, kemudian saya diproses Tuhan selama 16 tahun untuk menjadi hamba Tuhan. Ya, jadi dalam 16 tahun itu saya tidak punya apa-apa. Dalam 16 tahun itu secara materi saya mengalami kerugian sangat besar. Dalam arti, kalau saya tetap bekerja, saya punya penghasilan banyak. Kalau saya berhenti kerja, tidak ada penghasilan, tidak ada pelayanan. Kerja saya hanya berdoa, mencari kehendak Tuhan. Pekerjaan saya hanya menginjil ke desa-desa. Tidak ada donatur, tidak ada support saya. Ya. Saya lakukan itu, saudara, selama 16 tahun. Saya bayar harganya 16 tahun. Ya, kemudian tepat saya berumur 40. Kemudian 1 bulan sesudah saya ulang tahun, Tuhan mulai buat terobosan-terobosan dalam hidup saya. Di situ saya mengerti, bayar harganya lebih dulu dalam proses. Sesudah itu yang lain-lain semua datangnya mudah. Ya, saya ngalami, saudara. Ya, apa? Karena saya sudah membayar harganya lewat ketaatan. Saya sudah membayar harganya 16 tahun saya diproses oleh Tuhan. Jadi sekarang, kalau engkau mengalami kesulitan, mengalami problem, mengalami masalah,
Tetap maju, jangan mundur dari Tuhan. Tetap jalan dan semangat cari Tuhan. Itu membayar harga. Rasanya, percuma aku ibadah kok kayak gini. Percuma aku sungguh-sungguh mana pertolongan. Percuma aku melayani Tuhan mana berkat. Tetap kau jalan terus. Itu bayar harga. Pada waktunya engkau akan menuai seumur hidup dengan mudah. Dengan mudah. Nah, sekarang kalau engkau dalam proses membayar harga, ya, terus jalan, terus cari, terus maju. Jangan, mana Tuhan, mana bukti, terus malas. Terus apa? Kecewa, terus mundur dari Tuhan. Engkau belum membayar lunas harganya. Bayar lunas, maka sesudah bayar lunas, saudara akan melihat pada waktunya, yang lain itu semua didapatkan dengan mudah, tanpa perlu banting tulang. Jangan bilang ini Australia lagi. Yesus di Australia sama di Indonesia, Yesus yang sama. Makanya sekarang bayar harga. Misalnya seorang istri membayar harga buat suaminya. Misalnya dia nggak mau ke gereja, saudara doain terus. Itu bayar harga. Terus apa lagi? Supaya anak-anak diberkati, suami istri, orang tua mesti bayar harga, taat sama Tuhan. Maka kita bilang keturunan orang benar nggak pernah meminta, maka anak-anaknya akan diberkati. Lebih mudah. Kita akan berdoa.